Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairia. Nah, anak-anak sehat semua ya. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah kita hari ini belajar tentang akhlak tercela. Dengarkan dan pahami baik-baik ya. Oke anak-anak. Nah, A. Bersifat egois. Sifat egois artinya sikap seseorang yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Itu ketika kamu egois, ujung-ujungnya pasti akan menyebalkan. Karena apa? Karena susah dikasih tahu, susah diberi pengertian, tidak mau tahu kondisi orang lain, yang diketahui hanya dirinya sendiri. Lama-kelamaan orang malas bergaul dengan kita. Maka dari itu kita sesama manusia, sesama makan nasi, sesama makhluk Allah, kita tidak boleh egois ya anak-anak ya. Itu harus hindari. Gimana sih sifat egois itu? Nah, ciri-ciri perilaku egois itu adalah akhlak yang tercela, akhlak yang buruk ya anak-anak ya. Ini ada ciri-cirinya. Gimana ciri-cirinya? Yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Nah, contohnya ketika kamu di sekolahan berbaris di depan. Kalau baris di depan, jangan hanya di depan saja, beri kesempatan temanmu untuk merasakan di depan ya anak-anak ya. Karena apa? Kita tidak boleh egois, kita juga harus merasakan di belakang, di tengah ya anak-anak ya. Contoh lagi, ketika temanmu mendapat nilai yang bagus, kamu tidak suka, jangan ya anak-anak ya. Kalau kamu ingin nilai yang bagus, kamu harus berusaha, kamu harus belajar yang rajin ya anak-anak ya. Tidak boleh tidak suka pada temannya yang nilainya bagus. Nah, nomor 2, tidak peduli dengan orang lain. Jangan begitu anak-anak ya. Kita harus peduli dengan teman kita. Tidak mau menolong orang yang lagi kesusahan, jangan. Kita juga harus menolong orang yang lagi kesusahan. Contohnya, ketika temanmu jatuh itu ditolongin, jangan ditinggal lari ya anak-anak ya. Kasihan temannya jatuh kok nggak ditolongin dulu baru berjalan bersama-sama. Nomor 3, sering menyakiti hati orang lain. Jangan ya anak-anak ya. Kalau kamu tidak ingin disakiti orang lain, kamu jangan menyakiti orang lain. Contoh, memasang muka yang jutek pada orang lain, meninggikan suara pada orang lain.
itu kan juga menyakiti hati orang lain, terus menggosip dan lain-lain. Itu tidak boleh menyakiti hati orang lain. Nomor 4, tidak mau dinasehati. Jangan ya anak-anak ya. Kalau kita ingin baik, kita ingin berbuat baik, kita juga harus mau dinasehati kepada orang lain. Mau mendengarkan nasihat orang lain. Nomor 5, tidak suka menolong orang lain. Nah, kita di dunia ini butuh orang lain, jadi kita harus menolong orang lain. Kalau kamu kesusahan, nanti ada yang menolongin, tapi kamu juga harus menolong orang lain. Itu ciri-ciri perilaku orang egois. Nah, orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga ia tidak memiliki teman. Nah, kamu suka banyak teman atau tidak banyak teman? Nah, tentunya suka banyak teman ya. Maka dari itu jangan bersifat egois. Biar disayangi teman, biar dikasihi teman, biar dicintai teman. Nah, temannya semakin banyak. Nah, orang yang egois akan kesusahan saat memerlukan bantuan orang lain. Nah, orang yang egois ini pasti kesusahan untuk memerlukan bantuan orang lain. Cara menghindari sifat egois. Nah, nomor 1, biasakan mengalah untuk kebaikan. Nah, terkadang mengalah adalah awal dari kemenangan. Tanpa kita sadari, ternyata sifat mengalah yang dimiliki seseorang justru mempunyai banyak keuntungan. Kita bisa bergaul sama siapa saja, entah dari kalangan orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang jelek, orang cantik, ganteng, dan sebagainya. Nomor 2, jauhi sifat marah, iri, dan dengki. Nah, udah Ibu sebutkan ya, di akhlak terpuji kita boleh marah, tapi tidak boleh lama-lama, sebentar saja. Nggak boleh lama-lama. Ketika kamu marah, tahan kata-katamu, karena kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan meninggalkan bekas luka yang tidak pernah bisa disembuhkan. Sakit hati ya anak-anak ya, sakit hati. Kalau kamu nggak mau sakit hati, jangan menyakiti hati orang lain. Nah, kalau kamu marah, kamu diam. Nah, kalau diam masih marah, kamu tidur. Kalau habis tidur masih marah, kamu makan. Kan kenyang. Nah, kenyang terus nggak marah-marah lagi. Nah, itu tadi anak-anak. Kalau marah, kamu diam, karena kata-kata marah itu akan menyakiti hati orang lain. Iri dan dengki. Nah, jangan iri. Kalau temanmu punya barang yang bagus, barang yang baru, mainan yang baru, jangan iri. Kalau kamu ingin beli, kamu menabung dulu sedikit demi sedikit ya anak-anak ya. Anak-anak menabung ya. Menabung. Nah, walaupun sedikit demi sedikit nanti menjadi banyak. Jangan dengki nggak suka sama temannya yang bahagia, jangan. Kita kalau temennya bahagia, kita juga harus bahagia ya anak-anak ya. Nomor 3, mau belajar mendengar pendapat teman. Nah, kita punya teman kita pasti perhatian dengan kita. Kalau kita salah, pasti akan mempunyai pendapat sendiri. Nah, maka dengarkanlah pendapat temanmu, tentunya pendapat yang baik ya. Yang buruk dibuang. Kalau pendapat yang baik kita lakukan. Nomor 4, mau belajar membantu orang lain. Nah, mau belajar mendengarkan pendapat orang lain, udah mau belajar membantu orang lain.
kita belajar membantu. Membantu itu nggak hanya uang ya, membantu dengan sikap, membantu dengan perhatian, membantu dengan tenaga, itu juga bantuan ya anak-anak ya. Nah, terus nomor 5, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Kita di dunia ini nggak hanya hidup sendiri, kita juga butuh orang lain. Nah, kalau kita mati aja kita butuh orang lain, apalagi kalau kita hidup pastinya butuh orang lain. Itu cara menghindari sifat egois. Berkata kasar. Nah, kita tidak boleh berkata kasar sama siapapun ya. Entah itu orang dewasa, anak kecil, kalau bisa kata-kata kita itu sebaik mungkin lah. Jangan berkata-kata kasar. Mari baca ayat Al-Quran di bawah ini. Ada ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran surat Al-Humazah. Allah SWT melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Nah, Allah melarangnya loh anak-anak. Jadi kita tidak boleh berkata-kata kasar atau mencela kepada orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ketika kamu ingin berbicara yang jorok, diamlah kamu. Sambil diam, jangan diam saja, tapi di hati berkata istighfar, astagfirullahaladzim, gitu ya anak-anak ya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Kita itu muslimah ya anak-anak ya, kita tidak boleh berkata-kata yang kotor. Ketika orang tuamu atau orang yang sekelilingmu, lingkunganmu berkata-kata kotor, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Kita kan sudah gede, sudah kelas 2, sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Nah, kita harus memilah-milih. Kalau yang buruk dibuang, kalau yang baik kita lakukan, kita terapkan ya anak-anak ya. Lihat tentunya. Terus lanjut. Contoh berkata kasar antara lain, yang pertama, memanggil orang dengan berteriak. Nah, ini kalau kita memanggil orang lain, kita harus mendekatinya ya anak-anak ya. Seumpamanya memanggil orang dewasa dari kejauhan, jangan orang dewasanya yang mendekati kita, tapi kita yang mendekati orang dewasa atau orang tua ya anak-anak ya. Jangan berteriak-teriak di tempat umum, di jalan apalagi ya, nggak boleh, nggak sopan. Kan anak MI, anak yang berakhlak, anak terpuji, anak yang baik, anak yang solehah tentunya ya anak-anak ya. Nomor 2, menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Astagfirullahaladzim, itu tidak boleh ya. Ketika temanmu mengucapkan kata-kata itu, kalau bisa diingatkan. Kalau emang dia diingatkan marah, ya udah lebih baik kamu diam, tapi jangan dicontoh ya anak-anak ya. Seumpamanya orang tuamu atau orang yang sekelilingmu berkata-kata kotor, ya udah diamin aja, nggak usah komen, nggak usah ngomong, nggak usah mengingatkan, ya udah diam aja. Yang penting kamu tidak mengucapkan kata-kata itu ya anak-anak ya. Kan udah bisa memilah-milih antara sifat yang baik dan sifat yang
yang buruk. Yang baik digunakan dilakukan, yang buruk dibuang. Oke anak-anak? Nomor 3, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Nah, ini sifat yang dibenci oleh Allah. Mencela. Kita tidak boleh mencela barang, apalagi orang. Seumpamanya masakan ibumu tidak enak, tidak boleh dicela. Ya anak-anak ya. Ya udah, kita makan apa adanya yang ada di situ. Jangan mencela makanan, enggak baik. Apalagi mencela orang. Menghina. Nah, menghina ini juga tidak baik juga, sifat yang buruk ini ya. Menghina orang lain. Kamu kalau dihina marah enggak? Nah, maka dari itu jangan menghina orang lain kalau kamu jangan menghina orang lain kalau kamu tidak mau dihina. Melaknat atau menyumpahi dan memfitnah itu sifat yang buruk. Nomor 4, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak ya. Keburukan temanmu itu adalah jangan diumbar-umbar. Ya udah, diamin aja, tapi jangan kamu contoh ya anak-anak ya. Kalau bisa diingatkan, kalau enggak ya udah diem ya. Terus cara menghindari berkata kasar. Nah, ada caranya. Kata-kata kasar itu dihindari. Yang pertama, belajar bersabar. Ya, seumpamanya kamu dikata-katain dengan kata-kata yang kasar, sabar. Nah, kan dari awal tadi mengalah belum tentu kalah ya. Sabar itu disayang Tuhan, sayang Allah. Lebih baik diam ketika marah. Ketika kamu marah, diam ya. Jangan berkata-kata. Kalau semuanya kamu nggak bisa diam, kamu bisa nangis ya, untuk mencurahkan apa yang kamu rasakan. Terus setelah nangis kamu tidur, membaca Al-Quran, istighfar, sholawat ya anak-anak ya. Karena menghindari sifat yang buruk itu sangat susah. Kita pasrahkan kepada Allah. Sholat 5 waktu ya anak-anak ya. Belajar. Ibu juga belajar, kalian juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk bersifat yang baik. Oke anak-anak? Nomor 2, belajar berkata yang sopan. Nah, kamu suka nggak ketika temanmu itu berkata sopan? Kamu senang kan? Pasti senang. Nah, kalau kamu mendengarkan aja senang, apalagi kamu yang mengucapkan kepada temanmu, pasti temanmu juga senang. Pasti temanmu juga suka. Maka dari itu belajar untuk berkata-kata yang sopan. Orang tua mana anaknya berkata-kata sopan itu pasti senang. Orang tua mana yang tidak mengikuti keinginan anaknya ketika anaknya berkata-kata sopan, berkata-kata baik. Contohnya, iya bu, iya bu, baik bu. Kalau orang Jawa, nggih bu, matur suwun bu, terima kasih buku sayang, terima kasih ayahku sayang. Nah, itu kan kata-kata manis, kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan ya anak-anak ya. Nomor 3, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, bergaul dengan teman-teman yang baik. Teman. Nah, kita semuanya itu teman. Nah, tapi ada tapinya ya. Kita harus memilih. Yang baik diikuti, yang buruk nggak usah diikuti. Ya, anak-anak ya. Nah, semua itu teman. Yaitu tadi, yang baik diikuti, yang nggak baik nggak usah diikuti. Kalau temanmu mengajak yang buruk, kamu bisa menolaknya langsung. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kamu pasti akan ikut. Nggak boleh ragu-ragu. Nggak mau. Nah,
pasti temanmu nggak marah. Kenapa marah? Nggak mau kok marah, pasti nggak marah. Nah, terus kalau temanmu mengajak kebaikan, pasti kamu akan ikut baik juga. Kalau kamu ikut keburukan temanmu, pasti kamu akan buruk juga. Maka dari itu bergaullah teman-teman yang baik. Kalau kamu baik, pasti teman-temanmu baik. Kalau kamu buruk, pasti temanmu akan buruk. Nomor 4, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Nah, kita kadang sengaja maupun tidak sengaja, ucapan kita pasti ada yang menyakitkan, entah itu apa, entah itu kita sadari atau disadari ya. Nah, sering-seringlah minta maaf ya anak-anak ya. Minta maaf kalau kata-kata saya kasar. Nah, nomor 5, hindari pertengkaran atau perdebatan. Nah, ini yang terjadi di sekolah ini. Nah, hindari pertengkaran atau perdebatan. Jangan bertengkar di kelas ya anak-anak ya. Jangan bertengkar di kelas. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kamu sendiri. Nah, kalau kamu pengen menang, jangan lewat otot, lewat kecerdasan. Kalau kamu ingin menang, buktikan dengan kecerdasan. Buktikan kalau kamu bisa, kalau kamu pintar ya. Jangan lewat otot, nggak boleh ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya bohong. Allah SWT melarang kita berkata kasar dan juga berbohong. Berbohong dalam bentuk apapun ya. Entah itu bohong kebaikan, bohong demi kebaikan, atau bohong yang memang bohong itu sifat bohong. Quran surat Al-Humazah disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Rasulullah juga mengingatkan bahwa dusta atau berbohong akan membawa ke perbuatan durhaka. Sedangkan perbuatan durhaka akan membawa pendusta ke neraka. Kamu tidak mau durhaka kan? Tidak tentunya. Kalau durhaka itu pasti akan masuk neraka. Bahkan Imam Bukhari tidak percaya dengan pendusta sekalipun kepada binatang. Jika seseorang berbohong sekali, maka akan diikuti kebohongan berikutnya. Begitu seterusnya sampai kita dikenal sebagai pembohong. Nah, ini anak-anak ya. Jangan suka bohong kalau kamu tidak mau disebut dengan orang pembohong. Maka berhati-hatilah. Berkatalah yang jujur sekalipun terasa berat. Sebab kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Cara menghindari berkata bohong. Yang pertama, yakin bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan kejujuran. Yang ketiga, jangan menceritakan setiap apa yang didengar. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Itu tadi anak-anak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.